Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Ardama dari kelas 3KA28 ingin menjelaskan sistem pakar. Sistem pakar menurut para ahli, tujuan sistem pakar, manfaat sistem pakar, penerapan sistem pakar di berbagai bidang, kesimpulannya. Yang pertama, sistem pakar menurut para ahli. Menurut Darkin, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Yang kedua ada Ignacio. Sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu, yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Yang ketiga ada Giordano dan Riley. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Selanjutnya ada tujuan sistem pakar. Yang pertama ada interpretasi, prediksi, diagnosis, perancangan, desain, perencanaan, monitoring. Manfaat sistem pakar: meningkatkan kualitas, memiliki reliabilitas, meningkatkan kapabilitas sistem komputer sebagai media pelengkap dalam penelitian, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Ada sistem pakar dalam bidang industri. Di dalam bidang industri ada sistem pakar dalam perancangan yang memiliki sistem PRIDE. Sistem pakar ini digunakan untuk merancang sistem pengaturan. Sistem ini membuat rancangan dengan representasi pengetahuan tentang perancangan berdasarkan kumpulan goal, metode perancangan, generator, dan aturan-aturan yang terstruktur. Yang kedua, sistem pakar dalam perencanaan. Wood Truss Fabrication Application merupakan contoh sistem pakar dalam proses perencanaan. Sistem ini dibuat dengan menggunakan shell sistem pakar. Sistem pakar dalam production planning and production control. Perencanaan produksi dilakukan dalam hal kuantitas, waktu, kapasitas, dan biaya pengendalian produksi, meliputi penyelesaian pesanan, pengujian, perencanaan, urutan produksi, penempatan personalia, pengisian kapasitas, dan pengamanan kualitas. Sistem pakar dalam bidang bisnis. Yang pertama dalam sistem pakar pembelian. Sistem ini berfungsi untuk menilai dan memilih pemasok dengan pertolongan dan pengiriman barang secara optimal, di mana dalam hal ini menunjang pemasok yang potensial. Dalam hal operasional, maka sistem ini mempunyai fungsi penasihat kepada pembeli. Yang kedua ada strategi perencanaan. Sistem ini berbasis sistem penunjang keputusan untuk strategi perencanaan produk yang dikembangkan dalam integrasi sistem konvensional dan prototip sistem pakar. Yang ketiga, suku cadang mesin percetakan. Sistem ini menunjang pengujian secara teknis dari pesanan langganan dalam mesin cetak dan suku cadang yang diinginkan. Yang terakhir ada konsultasi program bantuan dari kredit bank. Sistem ini membantu pada konsultasi tentang program kredit bantuan pada institusi publik. Ada sistem pakar dalam bidang hankam. Bentuk implementasi sistem pakar di bidang ini antara lain pada radar. Fungsi radar secara umum ialah mendeteksi keberadaan benda di lingkungan di mana radar berada. Jarak jangkauan radar bermacam-macam. Semakin berkembangnya teknologi, kemampuan radar semakin canggih. Radar saat ini dapat mendeteksi keberadaan awak yang tidak dikenal dan menampilkan informasi yang mendukung tentang benda yang ditangkap pada radar. Selanjutnya ada sistem pakar di bidang permodelan. Sistem pakar juga dapat diterapkan pada bidang pemodelan. Contoh lingkup bidang pemodelan yang dimaksud antara lain seperti simulasi pesawat terbang untuk pelatihan calon pilot, teater keong mas, visual tubuh bagian dalam manusia untuk membantu proses operasi. Sistem pakar di bidang sosial budaya. Sistem pakar yang sangat erat dikaitkan dengan sosial budaya. Bidang sosial yang sangat berkaitan dengan sistem pakar adalah psikologi. Karena ilmu psikologi bisa memanfaatkan sistem pakar untuk memberikan solusi dari beberapa sistem yang dimiliki oleh seorang tanpa mempunyai psikolog. Hal tersebut sangat membantu karena estimasi waktu untuk pemikiran solusi bagi seseorang bisa dilakukan sesingkat mungkin. Kesimpulan dari sistem pakar, menurut saya, teknologi sistem pakar adalah sistem yang mewakilkan pengetahuan manusia dalam bentuk program komputer dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam penyelesaian masalahnya. Mensimulasikan bagaimana pakar menyelesaikan masalah. Sekian. Terima kasih.